Nah teman-teman, hari ini kita akan perjalanan untuk mulai evaluasi hasil pembelajaran subtema 1 kelas 3 ya. Ayo kita ikuti. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke rumahnya Zahra. Ayo kita lihat lagi. Tuh langsung disambut sama ibu-ibunya. Halo Bu. Tuh anak-anak sudah siap, luar biasa. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Udah siap nih belajar? Nah ini penampakan anak-anaknya. Siapa namanya? Nama panjangnya siapa? Almira Kaila Marisa. Oke. Ini satu lagi. Alifi Ferisya Ardelia. Kemudian siapa lagi nih? Azahra Asila Kurniawan. Lanjut, siapa lagi nih? Banyak Dwi Azuri. Nah, siapa lagi nih? Zihan Sabrina Firmansyah. Ini siapa nih yang ganteng nih? Raihan Akbar Andista. Yang terakhir siapa nih? Alfanur Ismail. Oke, ini ketujuh peserta pertama, silakan dikerjakan. Nah, teman-teman, hari ini sudah selesai pembelajarannya. Kita berdoa bersama-sama yuk. Teman-teman, kelompok 1 tadi sudah selesai. Sekarang waktunya tinggal ke kelompok yang kedua di rumah Mama Zahir. Nah teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya Zahir. Anak-anak sudah ngumpul di sana. Ayo kita lihat bareng-bareng yuk. Videoin lah. Apa kabar Mama Zahir? Mana anak-anak udah kumpul? Langsung saja ini. Emaknya ya. Sibuk. Ini sudah langsung didokumentasi. Iya, dan ketemu anak-anak. Wah, insyaallah. Assalamualaikum anak-anak. Oh, ini tempatnya Zahir. Tuh sudah kumpul. Ada berapa anak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di absen dulu ya. Ini namanya siapa nih? Zafran. Nama lengkapnya siapa? Nama Muhammad Zafran. Yang satu lagi Putra. Nama panjangnya Yusuf Maulana Saputra. Yang ini yang ganteng nih? Zahir. Nama lengkapnya siapa? Ahmad Zahir Al-Kamil. Ah, yang perempuan nih satu, siapa namanya? Silvi. Nama panjangnya Silvia Rahmadanita ya. Oke. Ini siapa ini? Sita. Nama panjangnya siapa? Badatus Sita. Nah, ini yang terakhir nih. Siapa namanya? Nadine. Nama panjangnya siapa? Nadine Febrianti. Oke. Anak-anak udah siap untuk ngikutin ulangan hari ini? Siap? Oke. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa. Yuk Zahir. Fal asri. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar ke labnya Alna untuk ulangan di hari yang kedua ya.
Yuk ikutin kita ke sana. Teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya Alna Konita. Ayo kita masuk. Bu, assalamualaikum. Sehat Bu. Ini ada berapa anak ini? Baru 5 tuh. Semuanya 7 ya? 7, 6? 7 ya? 7 ya? Oh iya, iya ditahu. Tinggal satu warnanya. Ya. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa Mas? Davan, panjangnya siapa? Davan Rian Raska. Yang kedua, siapa namanya? Farhan. Farhan, panjangnya siapa? Farhan Baradinejam. Farhan Baradinejam. Mantap kali kau, orang Batak kau ya? Alright. Ini yang ketiga siapa nama? Oh iya. Siapa? Alna, nama panjangnya? Alna Konita, sama ya? Ini Sania. Sania, minyak goreng. Bukan. Siapa nama panjangnya? Astaria Putri Sania. Asfaria Putri Sania. Oke, yang ke 1, 2, 3. Yang kelima, Najwa Alika Putra. Putra apa Putri? Putra. Putra ya namanya, ya nggak apa-apa. Nama ikut nama ayah biasanya. Udah siap belajar hari ini? Ulangan ya. Soal-soal materi yang pembelajaran 1 sampai 6 sudah selesai? Ya. Oke, bisa dikumpulkan berarti bukunya ya buat dinilai ya. Oke. Izin ya Bu. Digambar. Salam. Nah, ini satu lagi baru datang. Silakan. Silakan kan ayah. Sini apa sini? Ya. Silakan. Macet di jalan. Teman, hari ini di kelompok ketiga sudah selesai. Pesertanya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal kita pulang. Sebelum pulang mau dipimpin doa dulu oleh ketua kelompoknya. Siapa ketua kelompoknya? Oh, ada apaan? Ayo, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Seru nih setelah makan. Setelah belajar ada makanannya nih. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati. Silakan. Tadi kelompok 3 sudah selesai, kita tinggal ke kelompok 4 di rumahnya si Zidan. Nah, yuk teman-teman kita ke sana ikutin. Teman, kita udah sampai di rumahnya Pak Zidan. Yuk kita bareng-bareng ke sana. Bu, assalamualaikum. Sehat Bu. Udah pada kumpul semua? Bu, maaf ya Bu, duluan. Assalamualaikum. Sehat Bu. Oh, maskernya mana? Nah, ini udah kumpul, anaknya ada 7 anak ya. Ini ada perempuannya ada 4, laki-lakinya kadang-kadang ada 3. Perkenalan dulu nih, yang pertama siapa namanya Neng? Askia, nama panjangnya siapa? Askia Putri Nurfadila, namanya cakep sekali. Yang kedua namanya siapa? Naila Fariska Putri. Oke, yang ketiga yang cantik lagi siapa nih? Alsa, nama panjangnya siapa Alsa? Alsa Rafiana Aisyah. Oke, yang keempat Hafifah Indrayani. Oke, Hafifah Indrayani. Yang ganteng lagi nih siapa nih? Zidan. Panggilannya nama panjangnya? Zidan Haikal Ramadan. Namanya cakep. Yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 siapa? Al. Nama panjangnya siapa Al? Mukhtar Al Ansori. Cakep sekali. Nah, yang terakhir yang ganteng juga nih. Siapa namanya? Aufa, nama panjangnya Aufa Falah
Araria. Oh ya, siap. Guys, sudah kenalan semuanya, tinggal kita mulai ulangannya ya. Ya, tugas menggambarnya kumpulin dulu sama buku yang pembelajaran 1 sampai 6 itu kemarin buat dinilai. Sini kumpulin. Apa nggak usah dinilai? Ayo dinilai, sini dinilai. Ya. Bikin itu berdoa dulu yuk. Masukin YouTube nanti tuh kelihatan Aufa malu-malu Ganti yuk. Sebelum kita pulang, teman-teman, sebelum kita pulang, yuk kita. Ya elah, yuk. Yuk. Pulang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Halo, hari ini kita kupas tuntas soal penilaian harian pertama, yakni penilaian harian 1, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup kelas 3 ya. Oke. Soal yang pertama yakni PKN. Soal yang pertama, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila keberapakah yang hubungannya dengan Tuhan? Ya, ini sila pertama. Jawabannya A ya, pertama. Kemudian yang nomor 2, sila pertama pada Pancasila berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, dan D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang A ya. Kemudian soal ketiga, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berlambang apa ya? Bisa coba dicek di Pancasilanya kalau punya gambarnya. Sila yang pertama berlambang bintang yang ada di tengah-tengah. Jadi jawabannya yang B, bintang. Nomor 4, yang harus dilakukan sebelum makan sebaiknya tidur, olahraga, bermain, atau berdoa. Nah, berdoalah sebelum makan ya kan. Soal nomor 5, berikut ini yang bukan termasuk sikap bersyukur, yang bukan ya. Kok A. Berdoa sebelum makan, oh bersyukur itu. Yang B. Menjaga kesehatan tubuh, bersyukur karena dikasih kesehatan, dijaga. Yang C. Menjaga teman yang berbeda-beda, menghargai teman yang berbeda-beda, berarti bersyukur ya punya teman banyak, dihargai. Yang D. Membuang sampah sembarangan, lah ini nggak bersyukur nih, udah dikasih makanan, sampahnya dibuang semaunya sendiri. Jadi jawabannya yang D. Nomor 6, yang harus kita lakukan jika mendengar atau melihat teman yang sedang sakit adalah menjenguknya boleh, menengoknya boleh, mendoakannya juga boleh. Banyak ya, jadi banyak yang jawabannya benar nih. Nomor 7, berdoa juga menunjukkan sikap titik-titik kepada Tuhan. Berdoa itu wujud dari bersyukur kita kepada Tuhan. Jadi jawabannya bersyukur. Nomor 8, sebutkan sikap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sikap bersyukur itu pada soal nomor 5 sudah ada tadi dalam pilihan. 1. Berdoa sebelum makan itu wujud bersyukur. Menjaga kesehatan tubuh juga bersyukur. Menghargai teman yang berbeda-beda juga itu wujud dari bersyukur. Ya, clear ya jawabannya PKN. Kita lanjutkan untuk soal bahasa Indonesia. Nomor 1, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara cicak itu bertelur apa melahirkan. Ikan juga. Cara lain untuk membedakan hewan itu melahirkan atau bertelur adalah lihat dia punya daun telinga apa enggak. Jika dia punya daun telinga, maka hewan tersebut adalah melahirkan. Tetapi jika tidak punya daun telinga, dia bertelur. Jadi cicak dan ikan memiliki daun telinga enggak? Enggak ada ya. Jadi cicak dan ikan bertelur. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 2,
Ikan bernapas menggunakan, kemarin sudah dibahas sebelumnya, ikan bernapas menggunakan insang. Yang A jawabannya. Kemudian nomor 3, yang termasuk hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, yang melahirkan yang mana? Ikan, cicak, ayam, atau sapi? Seperti yang tadi disampaikan, yang punya daun telinga yang mana? Ikan nggak punya, cicak nggak punya, ayam juga nggak punya. Nah, sapi punya telinga nih, punya daun telinga. Jadi jawabannya D, sapi. Nomor 4, tumbuhan juga bernapas. Alat pernapasan pada tumbuhan adalah, nah ini di video pembelajaran sudah ada sebelumnya. Insang itu alat pernapasan pada ikan, paru-paru pada manusia, pada mamalia gitu ya. Kemudian trakea banyak pada serangga. Nah, pada tumbuhan adalah stomata, atau yang di batang itu namanya lentisel. Kita lanjutkan soal nomor 5. Berikut adalah gambar daun putri malu yang kuncup ketika disentuh. Kuncup ketika disentuh. Hal ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh, bergerak, berkembang biak, atau peka terhadap rangsang. Nah, ini jawabannya yang D, peka terhadap rangsang. Jadi tumbuhan putri malu itu jika tersentuh dia otomatis kuncup. Kalau manusia itu peka terhadap rangsang, contohnya kalau kita terkena sinar matahari silau, maka rangsang kita akan menutup mata kita. Nah, lanjut nomor 6. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya tumbuh itu bertambah tinggi dan beratnya, bertambah usianya juga boleh, bertambah keterampilannya boleh. Kita lanjutkan soal nomor 7. Salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Nah, contohnya banyak sekali nih. Di soal nomor 5 juga itu jawaban untuk soal nomor 7, yaitu daun putri malu yang kuncup saat disentuh, boleh, itu jawabannya. Kemudian manusia ketika silau itu terkena sinar matahari, matanya akan ditutupi karena silau. Nah, itu juga peka terhadap rangsang. Ada banyak lagi ya. Kalau ketika kita teman kita seolah-olah kayak mau memukul kita, maka refleks kita akan menghindar atau menutup mata kita atau menangkisnya. Nah, itu refleks juga wujud dari peka terhadap rangsang. Kita lanjutkan nomor 8. Nah, nomor 8, sebutkan 4 saja ciri-ciri makhluk hidup ya. Ya, ciri-cirinya ada banyak makhluk hidup ya. Ada makan, bernafas, tumbuh, terus berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Jawabannya sebenarnya ada tuh di nomor 5 juga, tumbuh, bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Hanya kalau lebih teliti dia bisa menemukan ya. Kita lanjut ke soal yang matematika. Nomor 1, di situ di soal matematika nomor 1 ada urutan 1500, kemudian titik-titik 3500, 4500, 5500. Isian untuk titik-titik di atas agar sesuai dengan urutan yang benar adalah diurutin ya. 1500 berarti 2500, 3500, 4500, 5500. Jadi urutan yang tepat adalah 2500. Jawabannya yang B. Kemudian soal nomor 2, angkanya angka 5, 0, 0, 0. Cara membacanya adalah 1000, 2000, 5000, 6000. Karena angka 5, nolnya 3 berarti 5000. Jawabannya yang C, 5000. Sekarang nomor 3, 1250 ditulis menjadi, nah angkanya gimana? 1250. Ribuannya 1, ratusannya 2, puluhannya 5, dan satuannya 0, nggak ada satuannya. Jadi jawabannya A, 1250, 1250. Lanjut ke soal nomor 4, 3500 ditambah 2400. Jawabannya berapa? 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0 juga. 5 tambah 4, 9, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5900. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 5, angka 1750
bilangan yang menempati ratusan adalah angkanya yang dibaca ratus itu angka berapa? Satunya berarti satu kan dibaca se, jadi 1000 atau 1000 berarti satunya ribuan. 700, nah ini 700-an. 50 berarti 5-nya puluhan. Nah bilangan yang menempati ratusan berarti 700, berarti angka 7, jawabannya yang B. Kemudian nomor 6, 4105 jika dibaca ribuannya adalah 4, jadi 4000. Ratusannya 100 atau 100, puluhannya nggak ada, jadi puluhannya nggak usah dibaca. Lanjut, satuannya 5, jadi kalau dibaca semuanya 4105. Lanjut ke nomor 7, isilah soal penjumlahan di bawah ini dengan benar. Oke, yang pertama dulu yang depan, 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 5, 5, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 3, 4. Jadi jawabannya 4450. Yang satu lagi, 5000 ditambah 900. 5000 kita hitung dari belakang, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 9, 9, 5 bawahnya nggak ada, langsung turunkan saja 5. Jadi jawabannya 5900. Selanjutnya soal nomor 8, kita urutkan dari yang paling kecil, yang nomor 1. Yang paling kecil dari angka itu adalah 1000, berarti 1000. Kemudian lebih besar 2000, 2000, yang lebih besar lagi 3000, 3000 lebih besar lagi 4000, dan yang terakhir 5000. Kemudian yang kedua, urutkan lagi dari yang paling kecil. Yang paling kecil yang angka ribuan 1000 dulu, 1000 ada 1500. Yang sekarang 2 ribuannya 2000 ada 2 ya, 2000 dan 2500 ya. Jadi yang lebih besar, yang lebih kecil adalah 2000. Lanjut 2000, kemudian 2500. Dan setelah 2 habis yang angka 2 depannya, yang ribuannya 2 habis, lanjut ya, yang ribuannya 3. Jadi 3000 dan 4500 yang terakhir. Kemudian soal yang nomor 3-nya, dari yang paling kecil kita urutkan, lihat ribuannya. Ribuannya yang paling kecil angka berapa? Yang pertama 6000, 4000, 5000, 3000 dan 2000. Jadi yang paling kecil 2250. Kemudian lihat lagi angka ribuannya yang paling kecil setelah 2000, 3000 ya, 3 ya karya 3500. Kemudian yang 4750. Selanjutnya yang 5, jadi 5000. Kemudian yang 6 dan 6250. Sekarang kita lanjutkan ke soal seni budaya dan prakarya atau SPDP. SPDP ini ya, nomor 1 dilihat di itu sampingnya ada lagu. Nomor 1, judul lagu di samping adalah kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar lagu Cicak di dinding. Judulnya adalah Cicak di dinding. Yang A cicak makan nyamuk, B cicak kotek-kotek, yang C cicak di dinding, yang D anak ayam. Jadi jawabannya cicak di dinding yang C. Nomor 2, perhatikan kembali tanda pendek dan panjang pada lagu Cicak di dinding. Tanda panjang pada lagu itu menunjukkan simbol A setengah, B panjang, C pendek, dan D merah. Panjang berarti menandakan panjang. Jawabannya yang B. Nomor 3, baris lagu yang memiliki pola yang berbeda adalah baris ke. Lihat polanya, yang baris pertama cicak cicak di dinding, pendek 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 panjang. Yang kedua, diam diam merayap, pendek 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 panjang. Yang ketiga, pendek 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 panjang. Yang keempat, hap lalu ditangkap ya, panjang pendek 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 panjang. Ini berbeda sendiri nomor 4 ya, kita cari yang nomor 4. Nah, nomor 4 hanya ada di soal yang D, berarti jawabannya yang D. 1 dan 4 itu pasti berbeda. Kemudian lanjut ke nomor 4. Berdasarkan lagu Cicak di dinding di samping, makanan cicak adalah makan hap lalu ditangkap. Itu makan apa? Makannya
nyamuk. Lanjutkan. Soal nomor 5. Pada lagu Cicak di Dinding, baris kedua bunyinya ada apa? Baris pertama dilihat, baris pertama berbunyi cicak cicak di dinding ya. Baris kedua berbunyi diam diam merayap ya. Jadi jawabannya diam diam merayap. Soal nomor 6. Buatlah pola lagu di bawah ini dengan tanda pendek, panjang, dan pada penggalan lagu di bawah. Lagu apa sih ini? Teko 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 tek. Berarti yang panjang yang paling belakang saja ya. Tek yang depan pendek, kotek yang tengah pendek, yang berikutnya pendek, dan yang kotek paling belakang panjang. Anak ayam turun berkotek juga sama ya, pendek 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 panjang. Oke ya. Jadi kita sudah koreksi bareng-bareng. Nanti kita lihat nih hasil kalian nilainya seperti apa setelah kita lihat nih yang sudah dikoreksi sama Pak Guru. Silakan dinikmati, dilihat ya. Silakan.